create nomor 2, terus nanti teman-teman implementasi ke Biscollab-nya yang kemarin. Bisa ngedit kan? Terus spreadsheet-nya dinamain bisnisnya masing-masing. Atau kelompok aja lah, kelompok 1 sampai 10 ya. Apa? Cuma bisa lihat. Coba saya ganti. Udah ya, di refresh spreadsheet-nya. Lima 15 menit selesai ya. Jadi yang sheet contoh 2 itu di duplikasi, kasih nama kelompoknya. Terus teman-teman identifikasi biaya fixed cost-nya apa, variable cost-nya apa. Nanti kita cek. Nah, terus nama sheet-nya diganti kelompok berapa?
Untuk 1 bulan. Karena kita project ya project jatuhnya. Projectnya baru sebulan kan, baru sekali kan? Oh ya udah itu aja.
Kalau dana pribadi itu maksudnya dimasukin ke biaya khusus. Dana pribadi. Misalnya kayak kalau internet kan 4 orang itu internetnya kita masukin, saya kan ada yang gocap, ada yang 50, ada yang 100, kita totalin semua yang kita masukin, atau kita tetap hitung per unit. Kalau misalkan gitu per unit Itu gab, gabung sama pribadi kan ya berarti internetnya. oke tadi. Berarti jangan dimasukin semua. Kamu asumsinya dalam satu orang itu beli paket internet dipakai buat optimasi berapa persen? Cara presentasinya adalah asumsinya dalam sebulan ini 50.000. Kamu kan optimasi, misalkan kita hitung sebulan full gitu ya. Kira-kira WA-an sama customer itu 1 hari berapa jam? Kalau misalkan nggak apa namanya, nggak sama nggak rata, karena kalau ada customer baru WA atau nggak ada waktu khusus itu. Berarti kan kalau kayak gitu kayak misalkan balas customer 5 menit, 15, 10 menit dan lain-lain, bisa di jam 10, jam 11 dan lain-lain. Sehingga di akhir kita bisa ngitung sehari itu kira-kira berapa jam gitu. Nah, kalau dari berapa jam itu kita konversi ke berapa persen. Oh, ternyata 2 jam itu dibagi 1 hari jatuhnya 10% misalkan. Ya udah 10% dari biaya pulsa masuk ke sini. Untuk sisanya itu tetap Ya jadi apa namanya beban pribadi yang dimasukin ke sini aja 20% kali total beli paketnya berapa. Nah, itu mau berlaku semuanya anak-anak ya nggak apa-apa, berarti 20%, taruhlah total berapa kalian? 4 orang total pulsanya berapa beli paketnya? Beda-beda. Nah, itu bisa dikalikan 20% kali masing-masing, nanti totalnya masukin ke sini. Kebayang nggak? berarti kalau misalnya variabel cost kan tadi kan biaya pengiriman kan maksudnya ke Variabel. Iya, overhead. Masuk yang ongkir tadi ya. Kalau ongkir kan nggak tergantung lokasi. Banyak Lebih mahal bisa lebih banyak masuk sejauh ini sejauh ini bisa. banyak. Oh, banyak baru dimasukin. Nah, ongkir Estimasi aja deh. Estimasi kira-kira rata-rata berapa, ini kan kita dalam posisi menghitung perencanaan ya. Kalau yang rencana. iya, Kalau yang udah ya udah yang lalu kita alami sih sebenarnya. Cuma kan kalau misalkan mau kayak gitu, hitung yang lalu ada berapa nilainya. Nah, terus dimasukin ke sini. Kayak yang bawah sini variabel. Karena kan dia tergantung ada orderan kan. kan ongkir kan tiap wilayah beda-beda. Yang udah keluar berapa? Di wilayah Tangerang itu kemarin kita coba 5.000. Cuma kalau di wilayah dari Ada pencatatannya nggak total berapa yang keluar? Ya itu aja pakai efek. Iya. berarti gede dong nanti. Kan nanti dibagi per produk. Orangnya. Iya, per produk. Ya, kalau misalnya yang keluar 20.000 ke produknya ada 4, baru 20 bagi. Iya, karena kan kamu ngambilnya kan tadi kan perlakuannya adalah ada ketentuan tertentu ya. Berarti kalau misalkan produk ini profitnya berkurang, dia akan tertutupi dari profit produk yang lain kan kayak gitu kan? Iya. Masih habis. Ya. Ini kan jumlahnya, ini jumlah yang kita beli dari sananya atau Jumlah yang ini, jual? jumlah ini. Iya, Quantity yang kita beli. yang kita beli. Jadi misalkan beli 3 juta nih. Ya. 3 juta itu kan, atau biar gampang tuh harga satuannya aja. Satuannya misalkan berapa? Banyak, Miss. Beda-beda, Miss. Soalnya kan Beda-beda. tiap Oke. satu beda Ya, harga. berarti ini sesuai bon ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Berarti totalnya semua aja, Miss. Total semua. Oke. Tapi dirincin biaya apa gitu ya. Oke, berarti ini bagian misal rasa Oreo, keju, sama butter kita dimasukin sini sama Miss. Terus ini total harga yang kita beli semua itu. Berarti ini modal ya? Iya. Terima kasih, Miss. Gimana?
Ini semua varian produknya dimasukin di sini. Saya jadinya kayak gede banget varian produknya. Iya. Terus apa lagi? Kok bisa jadi gede banget gitu ya partainya? Itu udah bener atau salah? Nah, variable cost per unit kita ngambilnya kan rata-rata ya. Karena ini kan harga produknya produk berbeda. Karena apa? Karena kita ngambil total fixed cost-nya biar masuk ke masing-masing unit yang ada di sini kan kayak gitu ya. Terus gimana kalau ini produknya beda dan dijualnya beda juga gitu, ya kan? Iya. Nah itu sebenarnya harus punya ini masing-masing apa namanya? Masing-masing produk kalau misalkan harganya beda jauh gitu, variansinya itu beda gitu. Kalau misalkan saya rasanya banyak tapi harganya satu harga gitu kan, nah itu nggak apa-apa dimasukin jadi satu tabel di sini. Tapi kalau misalkan emang variansinya beda-beda harga, nah itu bisa tabel aja mendingan. Mendeskripsikan yang teman-teman udah bikin ya di Bitly yang tadi itu ada di sheet nomor 2. Itu ada laporan arus kas Titan roti 1. Ini saya pinjem nih. Punya siapa nih? Ya. Ini adalah laporan arus kas. Tapi saya coba selipkan satu kolom lagi klasifikasi akun. Biar nanti apa? Biar nanti teman-teman bisa langsung hitung penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa. Gitu. Nah, kalau dari transaksi ini teman-teman ya, yang saya udah selipkan satu kolom ini, itu pertama-tama kita klasifikasiin dulu akun-akun yang mau kita masukin, yang mau kita definisikan. Di sini saya mau bikin laporan laba rugi. Nih ya, laporan laba rugi itu ada apa sih? Ada penerimaan, ada pengeluaran. Ya. Penerimaan dan pengeluaran. Kalau bedanya apa tadi yang arus kas? Arus kas itu kan ya pemasukan pengeluaran, tapi kan nggak semua pengeluaran sebenarnya jadi beban ya. Gitu. Karena kita sekarang masih simpel pencatatan, teman-teman masih bisa pakai yang laporan arus kas tadi diduplikat jadi laporan laba rugi. Nah, di sini didefinisikan penerimaannya dari mana aja. Nah, di sini saya ngedefinisiin ada penerimaan produk bagelan 500 gram, ada bagelan 250 gram. Kemudian pengeluarannya ada pembelian bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead, ada operasional. Gitu ya. Ini teman-teman bebas mendefinisikannya mau apa aja. Mau nanti ada ongkos kirim, telekomunikasi dan lain-lain, itu mangga silakan didefinisikan. Ketika udah teman-teman definisikan ini akun-akunnya atau item-item dalam laporan, teman-teman bikin klasifikasi di laporan arus kas yang tadi. Ini saya selipkan di kolom E, ya. Di kolom E untuk setiap transaksi yang ada itu kita masukin ke apa namanya, termasuk klasifikasi akun yang mana. Nah ini beli stok dan lain-lain itu untuk sementara saat ini karena kita masih simpel pencatatan, itu kita masukin jadi bahan baku. Bahan baku. Kemudian beli bubble wrap itu bahan baku. Bahan baku atau bukan? Bubble wrap. Saya masukin ke overhead, boleh nggak, Miss? Kenapa masukin ke overhead? Karena bubble wrap itu cuma dipakai buat pengiriman, sedangkan pembelian banyak juga yang nggak pakai bubble wrap. Boleh nggak masuk overhead? Boleh.
Kemudian beli stok bagelen lagi nih, saya masukin ke dalam bahan baku. Kemudian ada plastik, lakban dan lain-lain, sama diklasifikasiin ke sini. Kemudian ada penjualan. Penjualannya bisa dilihat dari yang apa namanya di laporan kalian tuh, laporan penjualan ya. Nah, laporan penjualannya itu dimasukin penjualan atas nama siapa, tanggalnya berapa, oh bagelen 500 gram. Oh atas namanya siapa, bagelen berapa gram. Nah nanti begitu kalian bikin laporan laba ruginya udah ke format, langsung ketarik. Penerimaannya untuk bulan tersebut tuh berapa sih, untuk periode itu pengeluarannya berapa gitu. Jadi udah terumus gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk next ke depannya bisa minta akademik untuk mengupdate form yang teman-teman punya biar bisa langsung menjadi laporan laba rugi yang bisa teman-teman pakai. Karena kalau pakai laporan arus kas seperti ini aja itu teman-teman nggak bisa mendefinisikan. Penjualannya kelihatan sih, penjualannya dari pemasukan ya. Tapi pengeluarannya nggak bisa teman-teman definisiin dari bahan baku kah, bahan baku berapa, operasional berapa gitu. Sehingga kita bisa lihat, oh ternyata ini ya, contohnya ini. Penerimaannya 230, pengeluarannya udah 786. Artinya kan rugi. Ruginya bisa dilihat di mana? Oh, ternyata bahan bakunya masih gede banget, masih banyak yang belum terjual. Gitu. Artinya harus digenjot marketingnya buat ningkatin penjualan gitu supaya pengeluarannya bisa ditekan lagi gitu. Gitu teman-teman. Di sini yang udah sampai laporan laba rugi siapa? Laporannya ada yang udah nyoba buat? Arus kasnya udah selesai semua? Udah out. Ini kalau saya lihat dari yang kelompok yang tadi, ini dia nggak otomatis nih teman-teman. Harus. Nah ini rumusnya teman-teman ya. Modal awal itu adalah saldo pertama itu sama dengan ini kelompok 2 siapa? Modal awal 2184 tuh apa maksudnya? Berarti duitnya yang kekumpul. Pengeluaran semua. Berarti modal di awal tuh berapa? Modal yang kamu punya uangnya. Enggak, kamu modalnya awal buat beli bahan-bahan tuh ada berapa uangnya? Ya, berarti ini adalah uang yang tersedia untuk dipakai. Nulisnya bukan di pengeluaran tapi di pemasukan. Karena duitnya kan masuk ke pencatatan kita. Ya kan? Baru kita alokasikan untuk usaha kita. Maka nulisnya itu ada di pemasukan. Atau kalau biar nggak bingung, masuknya ada di saldo awal di sini. 2184. Kalau mau ngikutin yang seperti akademik, masukinnya di bagian pemasukan. Kenapa pemasukan, Miss? Karena apa?
Karena sebelumnya 2184 ada di kantongnya owner, ya kan? Kantong kita sebagai yang punya. Terus kita sekarang mulai usaha. Artinya 2184 mulai kita keluarin dari kantong pribadi buat masukin ke kantong usaha. Artinya di segi usaha kita itu ada pemasukan kan? Ada penerimaan kan? Penerimaan uang. Makanya kenapa 2184 ini taruhnya di pemasukan. Terus rumus yang selanjutnya yang 292 ini adalah saldo awal yang 2184 nih yang H9 ditambah pemasukan dikurang pengeluaran. Terus tarik sampai bawah. Nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa sampai bawah? Oh, ininya teks teman-teman, ya. Enggak sih? Enggak ya. Iya, ininya 22.000-nya teks. Nah, harusnya duit kelompok 2 itu sekarang ada di angka 1.200.000. Dan itu harus sama dengan uang yang kita pegang. Fungsinya laporan arus kas adalah itu, untuk mengetahui saldo berapa sih yang kita miliki saat ini gitu. Kalau misalkan duitnya beda, nah teman-teman harus tahu bedanya di mana. Jangan sampai duitnya keselip dan nggak terlapor. Pun di laporan arus kas ini penjualan juga dimasukin, penjualan tanggal berapa, misalkan tanggal 23 bulan 10. Ada penjualan tadi punyanya Anissa. Penjualan Anissa mengakibatkan uangnya masuk 150.000 senilainya, maka ditulis di sini 150.000. Jadi nanti dia saldonya otomatis akan bertambah. Gitu teman-teman. Jadi yang perlu dilihat adalah laporan arus kas ini untuk melihat kas kita ada berapa sih di akhir periode. Sama nggak sama uang yang ada di kantong. Tapi kalau mau ngelihat laba rugi, teman-teman harus bikin laporan yang kayak tadi. Direkap penerimaannya total berapa. Harus ngedefinisiin seperti head of. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lihat ya dari yang udah ada. Ada OLG. Oke, teman-teman. Ini ada di sheet OLG kelompok 5. Ya. Kelompok 5 mana? Oke. Kelompok 5 ada biaya operasional, ya. Ada tenaga kerja, bensin, sama parkir. Oke. Total semuanya 330.000. Kemudian variabel cost-nya ada apa aja? Ada bubble wrap, ada lakban, ada bakso aci, berbagai varian gitu ya, dan juga cup. Ya. Kuantitinya ini adalah dari yang pembelian ya. Olaji ini adalah yang pembelian, benar?
beli original berapa pieces, aci berapa pieces, dan lain-lain ya. Sehingga total kapasitas yang akan diproduksi senilai sebanyak 161. Nah, variabel cost yang ada dibagi dengan variabel cost per unit itu ada di angka 16.600. Ya, sehingga karena ini harganya beda-beda, ya, ini harganya beda-beda dari original, keju, sama yang ekonomis. Maka variabel cost yang tertera di sini itu adalah HPP atau variabel cost per unit rata-rata. Gitu teman-teman. Ya, ini variabel cost per unit rata-ratanya sekian, maka total cost-nya adalah sekian. HPP-nya ini kita pindahin ya dari yang kolom tadi 1, kita pindahin ke 16.000 sini, dan Olaji pengen ada margin sekitar 30% targetnya. Maka tulis di sini 30%. Sehingga laba per cup diharapkan ada di angka Rp4.900. Maka harga jualnya adalah 16.000 ditambah 4.000. Totalnya adalah 21.000. BEP-nya gimana? BEP per unit ya untuk periode tersebut itu adalah fixed cost ya dibagi dengan variabel harga dikurang variabel cost. Jadi total Olaji harus menjual 66 cup. 66 cup. 66,19. Berarti kalau dibuletin 67 cup. Biar apa? Biar dia BEP. Gitu. Rupiahnya berapa? 66 dikali dengan unit yang ada ya. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Kompor gasnya boleh nggak Miss dihitung? Gitu ya. Soalnya itu punya pribadi. Kalau saya prefer kalau masih nyambung sama pribadi, itu nggak usah dihitung. Karena itu masuknya beban pribadi aja. Kecuali teman-teman buka toko, udah beli kompor, dedicated buat jualan. Karena kan biayanya gede di situ, beli kompor. Gitu. Ada lagi teman-teman? Nah, teman-teman, kelas ini adalah kelas pembuka ya. Pembuka nanti bulan-bulan berikutnya itu akan ada financial advance-nya lagi. Gimana bikin laba rugi dan lain-lain. Biasanya sih ada ya kalau belum berubah kurikulumnya. Nah, nih sekarang ada aplikasi. Bener ada aplikasi, cuma kan kita harus bisa bacanya aplikasinya untuk apa kayak gitu. Arti-arti angka di aplikasinya seperti apa. Nah, mudah-mudahan advance-nya nanti kita udah bisa pakai aplikasi. Oke. Sekian teman-teman hari ini. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau mau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat fasil atau lewat akademik ya. Oke. Terima kasih kalau udah cukup. Saya cukupkan hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan kita semua. Saya tutup dan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti baru sampai dihitung yang HPP sih. Baru sampai perhitungan itu. Maksudnya belum sampai yang analisis. Iya, belum. Oke.
silakan isi dulu CSI-nya di apa namanya di grup udah kirimkan untuk linknya. Diisi dulu, ketika udah isi semua baru kita karena tadi pagi dan di sesi 2 ada beberapa yang telat. Seperti biasa kita jalankan prosesnya, terus baru dilanjutkan sholat. Jangan diisi dulu, diisi dulu Wali. Biar aja teman-teman bisa lebih cepat. Jadi di sesi ini teman-teman masuk awal kayak materi kelas-kelas tentang Seto, Stargo dan juga di terakhir. Kalau kita tahu di film buat belajar lagi. Tadi itu nggak nyampe analisis karena kan memang kan belum nyampe laba rugi ya, baru nyampe arus kas doang. Jadi nggak, agak kurang bisa kalau dianalisis gitu. Kalau dari arus kas sekarang nggak tahu pemasarannya berapa. Iya itu. Makanya tadi kenapa kayaknya perlu update itu gitu kan ya, ada klasifikasi segala macam biar tahu oh kelihatan marketingnya itu berapa. Kalau arus kas kan cuma masuk keluar doang ya. Nah, PR-nya adalah cari aplikasi. Semester Dan aku tapi baru yang HPP. iya itu kalkulator kan. Maksudnya kayak yang udah ada aja pakai yang Sally. Itu yang advance nggak buatnya? Iya, betul. Pakai yang aplikasi di handphone tuh buku kas dan lain-lain langsung kontak vendornya gitu.